Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Jadi mohon maaf Ibu tidak bisa masuk secara offline. Jadi Ibu akan memberikan video saja untuk pengantar tugas kalian selanjutnya. Jadi adik-adik, karena kita ini akan meneliti atau akan membuat sebuah proposal penelitian, jadi tidak mungkin rasanya kalau kita akan melakukan penelitian tanpa kita menentukan judul terlebih dahulu ya. Jadi tugasnya adik-adik sekalian adalah untuk mencari 3 judul saja ya, ini 3 judul untuk calon skripsi kalian. Jadi bukan judul yang sudah ada di internet atau yang sudah diterbitkan di jurnal ya adik-adik ya. Jadi 3 judul ini harus kalian setor nanti ke Ibu dengan menggunakan metode RMC. Nah, bagaimana itu metode RMC? Contoh metode RMC bisa kalian akses di Google karena ada banyak sekali contoh. Jadi metode RMC itu terdiri dari kita harus membuat kotak, yang mana kotaknya itu ada 6 kolom. Kolom pertama berisi topik. Nah, maksudnya topik apa? Topik itu apa? Maksudnya adalah topik itu adalah tema. Jadi misalnya tema yang kita pilih adalah tema tentang kesejahteraan. Nah, setelah di kolom tema atau topik kita akan masuk di kolom masalah. Nah, masalah itu apa? Masalah itu adalah gap atau sesuatu yang ingin kita ketahui dari sebuah penelitian. Nah, jadi penelitian itu atau judul penelitian itu tidak absah rasanya kalau tidak ada masalahnya gitu. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan teori. Nah, misalnya tadi tema yang kita pilih adalah kesejahteraan. Jadi kita harus mencari teori-teori pakar yang menjelaskan tentang kesejahteraan. Misalnya kesejahteraan perspektif ekonomi Islam itu siapa yang mengeluarkan teorinya, yang ada indikator-indikatornya. Kemudian kalau misalnya kalian memilih kesejahteraan perspektif ekonomi konvensional misalnya, berarti siapa yang membuat teori tersebut begitu. Jadi kalian harus memilih teori kesejahteraan berdasarkan pakar siapa begitu. Kemudian kolom selanjutnya adalah kolom tujuan. Nah, tujuan ini adik-adik, tujuan ini memuat jawaban dari rumusan masalah yang sudah kalian buat tadi di tabel 2. Jadi misalnya tadi di tabel 2 itu masalahnya adalah semakin banyaknya karyawan yang memiliki pendapatan rendah sehingga berdampak kepada kesejahteraannya. Berarti tujuan masalahnya adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pendapatan karyawan yang berimbas kepada kesejahteraan. Nah, itu yang sudah saling kalian pelajari ketika pembuatan makalah ya. Jadi rumusan masalah itu nanti akan dijawab di tujuan gitu. Kemudian adik-adik yang selanjutnya itu adalah kebaruan atau novelty. Nah, sebenarnya di kebaruan atau novelty ini Ibu tidak akan terlalu konsen di situ karena sebenarnya S1 itu bukan tidak butuh, tapi belum sampai ke situ lah untuk memikirkan novelty. Cuman kalau misalnya novelty-nya misalnya di sini, Ibu dulu atau di penelitian sebelumnya yang saya dapatkan, kesejahteraan itu masih banyak dibahas menggunakan teori konvensional atau teori umum. Tetapi di skripsi saya ingin membahas teori kesejahteraan perspektif pakar-pakar ekonomi syariah ya. Bisa juga itu dijadikan kebaruan atau novelty. Kemudian yang selanjutnya itu adalah metode ya. Metode itu otomatis karena kita mata kuliah metode kualitatif, berarti metodenya menggunakan penelitian kualitatif. Begitu ya adik-adik. Nah, setelah itu baru di sebelahnya itu ada judul ya. Misalnya kesejahteraan apalah begitu. Boleh nggak Bu kita menentukan judul dulu kemudian kita baru membuat RMC? Boleh. Jadi mana-mana saja yang menurut kalian itu lebih mudah. Jadi apakah kalian menentukan judul dulu kemudian kalian breakdown di RMC, atau kalian membuat RMC-nya dulu kemudian kalian jadikan itu menjadi sebuah judul yang menarik gitu. Intinya adik-adik kalian harus bisa menjelaskan nanti ketika di latar belakang itu bahwa bukan ada kebaruan tapi ada gap atau ada masalah atau ada sesuatu yang
baru ketimbang dari penelitian-penelitian sebelumnya begitu. Jadi kalian harus bisa menjelaskan misalnya kenapa memilih topik itu. Kemudian kalian harus bisa menjelaskan kenapa kalian memilih judul itu atau memilih objek penelitian di situ. Begitu. Itu merupakan salah satu indikator atau apalagi namanya urgensi untuk kita mempelajari metodologi penelitian kualitatif. Oh iya, kemudian pentingnya kita juga meneliti penelitian kualitatif itu adik-adik adalah satu, kita akan diajar cara bagaimana menggali data ya, yang sudah ibu paparkan sedikit pada saat pertemuan sebelumnya. Itu ada beberapa cara untuk kita menggali data di penelitian kualitatif dengan menggunakan metode field research, yaitu salah satunya adalah wawancara, observasi sama dokumentasi. Nah, kemudian yang kedua, untuk mempelajari metodologi penelitian kualitatif ini, kalian akan diajarkan bagaimana cara untuk menganalisis data gitu. Kemudian yang ketiga, kalian juga akan diajarkan bagaimana cara memvalidasi data gitu. Jadi kita tidak akan mudah percaya kepada narasumber satu tanpa kita harus meng-cross check narasumber yang selanjutnya, itu nggak boleh. Dari penelitian kualitatif juga kita harus meng-cross check jawaban dari narasumber-narasumber gitu adik-adik ya. Nanti kalau ada hal-hal yang belum dipahami, kalian bisa bertanya di grup ya. Jadi hari ini kita nggak usah masuk dulu karena ibu padat sekali jadwal menguji dan juga ada auditing dari auditor ya, gitu ya adik-adik ya. Kita berjumpa lagi insyaallah di pekan depan. Jadi judul ini akan kalian kumpulkan di hari sebenarnya hari Jumat ya, nggak apa-apa ya hari Jumat, tapi kita akan ngebahas lagi di pekan depan ketika kita ada jadwal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.